Demi menciptakan petarung yang mampu bersaing di pentas internasional, sebuah program pelatihan diluncurkan oleh Komite Olahraga Bela Diri Indonesia atau KOBI. Bekerja sama bersama One Pride MMA, KOBI melakukan seleksi terhadap para fighter. Guys, kita nih udah kurang lebih 1 tahun ngadain One Pride. Gimana ya cara pengen memberikan apresiasi lebih kepada fighter juga, tapi sejalan dengan visi kita. Kita pasti ada MOU yang bos tanda tangan sama Singapore Fighting Champion. Mungkin kita bisa pakai itu. Selama ini kita kan selalu bilang kita akan membawa fighter One Pride untuk go internasional. Ini harus kita wujudkan. Itu benar. Saya sering berbicara dengan para fighter kita. Mereka sangat senang sekali kalau mereka bisa menambah pengalaman, skill bertarung mereka. Jadi saya rasa ide ini bisa kita wujudkan dan membawa mereka internasional. Oke guys, kita semua udah satu visi ya. Let's get started. Hingga akhirnya terpilih 6 petarung terbaik yang akan dibawa berlatih ke Singapura. Mereka adalah para juara One Pride, yaitu penguasa kelas bulu Paul Lumihi, juara kelas ringan Ngabdi Mulyadi, juara kelas terbang Suwardi, serta 1 fighter putri terbaik Linda Darau. Selanjutnya, Hafid Nur Maradi dan Rengga Rapai Richard juga terpilih mewakili runner-up terbaik season 1 dan 2. Di Singapura, keenamnya akan mempelajari metode pelatihan bertaraf internasional. Meskipun perjalanan cukup melelahkan, namun tidak satupun fighter terlihat mengeluh. Semuanya sangat antusias menjalani program di Singapura ini. Kalian capek nih, kan kalau pengen latihan istirahat dulu. I'm pretty happy actually. Ya, luar biasa. Jadi baru sampai, habis itu mereka latihan dan semangat gitu ya. Besok kita lihat ya. Besok kita bawa ya sama Francino. Ya. Mereka udah pada nggak sabar pengen latihan. Iya. Tapi SFC besok juga grooming loh. Coach yang aku sudah ketemu tadi mau semangat. Harus. Kayaknya melihat antusiasme itu bisa mereka. Bisa. Mudah-mudahan nggak surut aja. Dan tomorrow masih still have the powers and energy. Itu namanya champions ya. We brought the champions, act like a champion. One Pride Champions. Hari pertama latihan, para fighter langsung diberikan porsi latihan yang cukup berat. Para fighters harus menjalani beragam pola latihan yang terbilang baru bagi mereka. Sesi pertama, mereka dilatih teknik striking dengan metode Dutch Boxing. Untuk sesi latihan pertama, saya sengaja meminta Coach Arvin untuk melatih striking. Dalam MMA ini, kita tahu striking sangatlah penting.
Oleh karena itu, diperlukan latihan teknik-teknik pukulan yang baik dan benar. Jadi hari ini kita hanya mencoba merasakan pelatihan untuk level internasional seperti apa. Kita mau mengukur fighter-fighter kita secara teknik, secara mental juga. Jadi banyak fighter kita dikembalikan lagi ke pelatihannya ke dasar. Kan seringkali petinju kita terlalu banyak style. Akhirnya nggak efektif, padahal teknik dasar itu sebetulnya yang paling penting. Saya setuju sekali. Suara lebih kencang lagi, nggak bisa. Come on, keep going. 10 seconds, go, don't stop. Push, go, straighten your arms. This is how we do it. Baru one rider goes to Singapore. Lihat fighter ini semua, the endurance, the strength, the training, the speed. This is our fight. This is our game. Selesai sesi pertama, latihan belum berakhir. Pada sesi kedua, ada latihan yang sangat melelahkan, yaitu body conditioning. Push up. When you come up, you jump in on your feet. Open wide. Open your legs wide. Out on the other leg. Right leg. Left leg. 9, 7, 8, 9, 10. Lagi nahan sakitnya, cedera di rusuk kanan. Kita lihat di sini semuanya kelihatan latihan serius sungguh-sungguh. Karena sebenarnya ini kan untuk nambahin kita pengetahuan mereka juga, dan juga emang sekalian mereka latihan beneran. Saya sampai tanya sama Coach Sino di sini, ya kasihan nggak mereka dilatih sekeras ini? Tapi ternyata emang katanya atlet begitu bro ya. Gitu. Lebih kasihan lagi kalau mereka kecapean di atas cage dan kalah. Very good. Bos. Fine. She's the beast, man. She's the hardest. Please, we need someone to fight her. Please, we need to fight this. You can't beat this. I dare you to be on the same ring on that. No, I can't beat her. I cannot be. Setelah habis-habisan di sesi latihan pagi, sore harinya para fighters harus kembali berlatih. Latihannya juga cukup berat, yaitu teknik ground fight bersama coach asal Florida, Amerika Serikat, Emilio Urrutia. Namun sayang, Ngabdi Mulyadi dan Paul Lumihi tidak bisa maksimal berlatih karena cedera. Demikian pula Linda Darau. Karena tenaga terkuras, ia sempat mengalami dehidrasi.
pergantian cuaca juga ya. Di sini Singapura sangat panas banget. Benar-benar salut deh untuk para fighter ini, mereka punya semangat yang tinggi ya, terus antusias, dan itu sangat membuat saya bangga. Di hari kedua, seluruh fighter masih terlihat sangat antusias, masih terlihat bersemangat mengikuti semua program latihan yang ada. Pada hari kedua, metode latihannya kembali teknik striking. Namun kali ini dengan metode Muay Thai. Kalau kemarin kita menggunakan pukulan, sekarang kita menggunakan tendangan. Nah, di mana tendangan ini merupakan salah satu unsur yang mematikan pada saat lagi bertarung stand up fighting. Latihan ini merupakan latihan kombinasi serangan dengan menggunakan pukulan, tendangan, sikut, dan serangan lutut. What does it do? What does it like hurt? Using this? Oh. Yeah. Oh. It's good. That hurt. Oh. Enggak, sebelumnya nggak pernah tahu. Soalnya kan kadang-kadang kita ngeliat fight gitu ada yang nendang cuma kaki nendang begitu. Nah, kalau misalkan untuk orang awam kali ya kayak ini nggak bisa nendang tinggi, tapi sakit ternyata nih, nendang segini doang, pakai tulang kering nih. Sakit. Linda Darau yang kemarin sempat dehidrasi sudah kembali fit. Pukulan dan tendangannya, wow. Paul menunjukkan kualitasnya sebagai champion daripada One Pride. Walaupun cedera rusuk, tapi masih mengikuti seluruh latihan, strikingnya masih sangat bagus dia tunjukkan. Ya, mental juara, pantas nih juara. Kalau orang jadi cocok, aduh, kena. Kalau Hafid seperti tidak mau kalah ya, kan dia adalah runner up daripada One Pride. Runner up ketika waktu itu ketemu dengan Paul di final. Seakan tidak mau kalah, dia juga menunjukkan kualitas yang baik. Karena sebelumnya saya hanya berpikir Hafid itu lebih banyak main ground game. Tapi pada hari pertama dia tunjukkan kemampuan striking yang luar biasa. Hafid memperlihatkan power yang sangat kuat dalam melakukan tendangan. Sebuah skill yang jarang terlihat saat dia bertarung. Unjuk kebolehan dua fighter terbaik kelas feather ini membuat tensi latihan memanas. Spesialisasi saya, jadi saya rasa tidak begitu sulit untuk melakukan. Saya suka banget ini. Untuk Paul ya sebagai rival karena dulu pernah ketemu di final featherweight. Saya bisa melihat kalau dia membaca saya dan dia bisa melihat kalau saya juga sepertinya membaca dia. Sayangnya dia sedang cedera, jadi dia bisa all out. Padahal kalau bisa all out mungkin dia bisa berkembang dan saya bisa melihat.
seandainya dipertemukan lagi dengan Paul, berarti Paul cuma bisa mempertahankan sabuknya cuma 3 kali saja. Masih sakit? Nih. Kawan tendang. Oke. Bisa. Jangan dipaksa tapi, jangan dipaksa. Di saat Rengga Rafael Richard berlatih sambil menahan sakit akibat cedera lutut, Suwardi makin dominan. Ia melahap seluruh porsi latihan, seakan ingin memberi peringatan bahwa ia juga memiliki kemampuan striking. Di season 2, orang melihat saya sebagai grappler, tapi lihat di season 3, saya ratakan di atas. Rata gitu. Di sesi sore, Rengga on fire. Karena memang dia juga sangat menguasai ilmu grappling. Dia menunjukkan poin yang bagus. He's on fire. Kurang menampilkan performa yang maksimal pada sesi latihan striking, Rengga Rafael Richard membuat pelatih Luke Adams kesulitan untuk lepas dari kunciannya. Saya melihat anak ini berbakat, lengkap tekniknya ground. Dia memiliki kemampuan guard ataupun top game yang sangat bagus. Banyak sekali teknik-teknik yang saya katakan unik, kejutan. Jadi tidak lazim, dan dengan usia yang masih sangat muda, anak ini sedang kuat-kuatnya seharusnya. Kalau dia dibina dengan benar, nantinya dia akan bersinar di Indonesia. Bahkan mungkin di level internasional. Tapi jangan salah, Suwardi Becak Lawu juga seperti nggak mau kalah, ya. Performance-nya juga sangat baik di sesi latihan kedua. Suwardi menantang Raul Raju, fighter bertubuh besar, 3 hingga 4 kali lebih besar dari si Becak Lawu. Saya lihat banyak fighter-fighter kita ini belum pernah ketemu orang asing, belum pernah ketemu orang luar. Jadi mereka merasa bahwa orang asing itu lebih bagus dari kita. Padahal enggak juga, belum tentu. Fighter-fighter kita juga berlatih sama kerasnya atau bahkan lebih keras daripada mereka. Fighter dari luar pun, fighter asing pun selevel sama kita, bahkan kita pun bisa melampaui mereka. Kemarin banyak orang yang memuji dia, orang grappling di JJ. Ya, hari ini banyak yang memuji. Alhamdulillah champion gua dipuji-puji terus. Hebat. Oh, dia pas Rengga dia nggak mau, takutnya luka masa lalu waktu di final jadi kenyataan, kan kita nggak mau nih gitu. Berarti kan sekarang gagal move on istilahnya. Gagal move on. Suasana persaingan antara Rengga dan Suwardi semakin memanas. Selain untuk menimba pengalaman internasional, tujuan dari pelatihan di Singapura ini adalah supaya para fighters bisa merasakan metode pelatihan yang berbeda dibanding latihan mereka di tanah air. Sekilas sepertinya biasa aja ya, tetapi ketika udah dijalanin itu berat banget. Apalagi saya mencoba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para fighter. Tapi cukup berat dan sangat melelahkan.
Ini capek banget. Saya cuma gitu-gitu aja. Barusan saya nyoba. Bentar nyoba lagi, mungkin nyobanya salah ya. Saya pengen nyoba lagi, nggak kuat sampai 10. Yang harus dilakukan adalah sekali nendang sampai 10 balik lagi ke 1. Latihan fisik banget sih. Beliau kan mantan boxer. Kita lihat. Man, you're strong. Wow. Bro, good. Nah, itu baru sekali naik tuh. Baru naik ke 10. Usia dari 10. Wah. Makanya dinamakan piramid ya, Bro. Guys, good job today. So give it up to coach and the team. Once again. Setelah menjalani latihan yang cukup berat, saatnya menikmati cita rasa kuliner di Singapura. Sekarang saya makan salad dulu. Biasa, alas perut dulu menurut saya. Sama. Cuman karena habis latihan jadi kerasa lebih enak. Agak aneh, bingung. Tapi coba dulu lah, siapa tahu enak. Sama belajar dari warga negara Singapura. Selain untuk meredam ketegangan akibat latihan, stamina juga harus terjaga. Apalagi, besok para fighters harus menjalani ujian yang sesungguhnya. Setelah melakukan seluruh latihan yang cukup panjang, cukup berat, cukup melelahkan, tiba saatnya untuk sesi fight. Untuk sesi fight, saya tidak mau perjalanan ke Singapura ini sia-sia. Jadi ya sesi fight ini harus menjadi atau menunjukkan kemampuan dari para fighter kita. Skill-skill set yang mereka punyai harus mereka tunjukkan di sini. Seperti halnya Paul, dia dilatih melawan boxer, melawan petinju untuk melatih kecepatannya dia dan teknik bagaimana ketika menghadapi lawan yang striker juga. Ya, tangan kanan di atas siap Perry, tangan kanan siap Perry. Slowly. Paul, easy, Paul. Tapi pada saat dia hanya menggunakan pukulan, itu memang berbeda antara kickboxing atau Muay Thai, berbeda dengan hanya boxing. Tapi Paul memiliki pukulan yang sangat tajam. Sedangkan timing dari Paul itu sudah cukup baik. Untuk Hafid, untuk teknik grappling, dia tidak bisa dipungkiri lagi kehebatannya ya. Lepas.
Tapi yang saya harapkan dari seluruh perjalanan ke Singapura ini dengan latihan ini, teknik strikingnya ini bisa lebih meningkat. 3 pukulan, Fit. Kasih langsung. 3 pukulan. Karena untuk juara di mixed martial art, Anda harus bisa mixed martial art. Olahraga beda di campuran. Sehingga walaupun baik ada kemampuan ground skill ya strikingnya pun juga harus dilengkapi. Low high, mix your kicks up, Time. Untuk Suwardi dan juga untuk Rengga ya, dua-duanya sangat baik. Mereka punya nyali karena ketika waktu sparring fight mereka ini melawan orang yang 15 kilo lebih berat daripada mereka. Ya, good. Ya, keluarin situ, terus, good. Walaupun duanya banyak bermain di ground, ya tetapi mereka menunjukkan kemampuannya. Dan juga memang dipuji kemampuan kedua orang ini. What should we do next? MMA again with Rengga? Rengga's going to be tough for you. You've got 15 to 20 kg. I don't know whether you want to do this or not. Ya, kalau ada fighter-fighter yang lain yang lagi nonton, look, di One Pride, mission kita, ini One Pride dari Indonesia untuk Indonesia di TV1. It's very simple. Kita mau fighter-fighter kita jadi lebih bagus. Linda hanya satu kata yang menjadikan nama panggilan saya untuk beliau, yaitu wow. Sehingga nama panggilan dia sekarang bukan hanya Linda Daro, tapi Linda Dar Wow. Tangan kanan di atas, lebih tinggi dari lawan, tangan kanan. Even. Push. Push out of way. Tangan di atas. Linda, you're a very powerful fighter and you're very hardworking from what I can see the last few days. So just don't give up your training no matter what happens and just keep training to be the best. Thank you so much, man. Thanks ever so much. Man, thank you. Guys, thank you. Saya sangat kagum cara overall untuk membuat sebuah fighter yang berangkat ke Singapura. Saya mengharapkan untuk latihan berikutnya juga kemauan mereka untuk berlatih ya tidak kalah dengan sesi ini.
Nah, tetapi yang sangat mengagetkan adalah ketika mereka harus berpakaian yang sangat berbeda dengan ketika mereka latihan, yaitu berpakaian pesta. Karena pada hari terakhir kita ada yang namanya malam apresiasi. Kita lakukan ini untuk mengapresiasikan atau tanda terima kasih kita kepada para fighter yang mengikuti dan juga mengapresiasikan kepada SFC yang sudah menjadi host yang baik, melatih kita, menambah pengalaman kita dengan baik. She's the girl who runs the show. If you watch the live TV show, she's the one who presents all the fights. Pada malam apresiasi ini, seluruh fighter dan coach memakai either jas atau dress. Nah, ini sangat berbeda dengan ketika mereka latihan. Tetapi, ya, mereka ganteng-ganteng, cantik. Saya kira ketika mereka ada pesta ini mereka akan canggung, ternyata tidak. Oke lah, jelas itu istilahnya untuk kegiatan yang Galaxy sebesar ini pertama buat saya. Dia menarik, sangat menarik, pengalaman baru dan apalagi ini terjadi di negeri orang kan. Jadi satu pengalaman baru, ya asik, terus saya bilang mewah lah. Dan kita yang menghadiri semua petinggi-petinggi dari One Pride juga di SFC, jadi kita bisa kumpul bangga dengan membawa atribut bendera merah putih di dada, itu membanggakan gitu. Jadi asik dan acaranya memang ya, walaupun buat saya ya acara-acara seperti itu, makanan seperti itu kayak aneh ya, tapi kalau kita lihat kemewahannya, mewah, meriah dan asik. Wah, di dinernya mewah banget. Saya baru kali itu saya ngerasain juga dinner pakai jas, kita semua rapi, kelihatan gagah semua. Saya makan, kita pakai table manner, makannya mesti ada appetizer-nya dulu, kita ngobrol. Di situ tuh kita kelihatan mewah banget. Jadi seorang fighter tuh nggak cuma pukul-pukulan, kita tuh juga bisa mewah, berbicara tinggi, berbahasa bagus, bahasa Inggris semua. Kita bisa menukar ide, gimana nih, gini nih, tadi itu gimana, sama fighter-fighter kita bercanda. Baru habis itu masuk makanan pembuka, steaknya apa semua enak banget. Memang mahal, kelihatan banget. Di situ saya ngerasa tuh, wah, gini toh jadi seperti fighter-fighter luar negeri kalau habis tanding, after partinya gitu. Jadi saya, wah, bersyukur banget saya bisa bawa nama Indonesia ke kancah Asia. Saya menjadi salah satu fighter yang terpilih dari ratusan fighter. Saya terpilih itu merasa bangga sekali. I have to say we're all very impressed with your skill, with your spirit, though not really surprised. Having coaches like Francino and Max, we knew you were going to come in good condition. To the fighters, to the coaches, but also people like Artie, David, all of you who support the sport. Arvin. Setelah menjalani sesi latihan hingga sesi sparring, acara dilanjutkan dengan mengundang kawan-kawan dari Singapore Fighting Championships untuk makan malam bersama. I think we've seen these guys, but they're going to come back to Singapore and win some fights. Oh, Yeah? I can see it. There's more to come. Semoga kerjasama yang sudah terjalin antara One Pride dan Singapore Fighting Championships akan semakin erat. Dan yang tidak kalah penting, semoga program pelatihan di Singapura ini memberi banyak manfaat. Tidak hanya bagi para fighter, namun juga bagi perkembangan olahraga mixed martial arts di tanah air.
Karena One Pride untuk Indonesia. Thank you so much. Once again, thank you. Thank you. For Hafid and the rest of the crew, you are doing very well. Okay, don't let others, people words bring you down. You can always pick up yourself and continue on. Like Mike Tyson, he get knocked down, he get up again and knock someone out. So don't drop your faith just like that. Push on, carry on, and you will be a champion. Rindu baby, rindu mama. Ini pacar saya, udah kangen. Ini dia mau jemput aku di Jakarta. What I would say to Paul is very rare to find MMA fighters who are good with their hands, and I hope you keep developing your strength in your striking with your hands, and I'm sure it will help you out in your future fights, and I wish you all the best. Yeah, I think Suwardi is very strong. He's very fast on his feet and very fast on his hands. He's a fast fighter and quick fighter, very accurate. I think he's one of the very tough guys that I fought with.